Ya, kita kembali lagi untuk sesi kedua bersama Mas Oni Krisnerwinto. Ya, Mas Oni, mungkin di babak pertama tadi memang sedikit banyak ya romantisme ya. Kebetulan saya satu alma mater sama Mas Oni, adik kelas ya, saya adik kelasnya Mas Oni. Jadi memang minta maaf kalau sedikit tadi ada primordial karena pembicaraannya seputar kampus SMM, isi ya. Walaupun kita udah mulai juga masuk ke pembicaraan-pembicaraan yang mengarah kepada situasi pencapaian Mas Oni hingga sekarang. Oke, Mas Oni udah masuk lagi ini. Ya, Mas Sony. Ini kita juga menunggu teman-teman lagi pada ambil minum kayaknya nih. Pada buat-buat kopi. Iya, Tapi udah datang ini Mbak Delin pun, Pak Masturi. Ya, setia. Terima kasih sudah kembali teman-teman. Nah, kita memang banyak sebenarnya. Sayang kalau kita sia-siakan waktu Mas Sony ini. iya. Banyak sekali yang Aku bisa udah, kita... eh, istilahnya aku pengen sharing-sharing itu, eh, ya kita udah kehilangan berapa tahun kita nggak jumpa ya. Iya, Mungkin di betul, grup-grup betul, kita betul. isi juga. Cuman waktu Mm-mm. itu, waduh, aku pengetahuan di sisi akademisi nih, gua nunggu nunggu diajakin yang ngobrolnya ngawur gitu. Ketemu Aku abang ingat betul itu. Baingan gitu kan, aduh bang berat gue bang, kenapa lu keluar ya, dia marah, kenapa lu Iya, keluar, ya. oh berat bang, gue nggak bisa bang. Iya Mas, aku juga sebenarnya itulah untuk Mas Audi waktu itu ingat kali aku Mas Audi tenangkan aku dengan ilir-ilir. Tak nyanyiin dikit Mas. Na 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 na. Waduh, syahdunya. Nah, berasa di warungnya Bu Manggu ya. Ih, iya Mas, aduh luar Iya. biasa. Nah ini juga yang menjadi karakteristik Mas Oni ya dari kepribadian Mas Oni. Satu sisi Mas Oni tadi ngomong masalah filosofi Jawa ya, yang lebih membuat kita sederhana ya. Uh, ya, tapi satu sisi juga sebenarnya itu juga satu cambuk ya untuk melihat challenge dan akhirnya Mas menemukan potensi diri untuk tidak bertentangan dengan filosofi itu. Cuman sederhana di tingkat yang berbeda. Amin. Aku, aduh, Mas Sony cerita tadi Mas, mungkin nanti bisa ketahuan ya, apakah betul ya interval musik itu yang bagaimana seketika Mas mungkin menjawab bagaimana sih Mas tadi membuat aransemen yang Ya, sederhana tapi unik itu Mas. ya. Jadi gini, kita butuh referensi sebanyak-banyaknya. Jadi Oke. nggak bisa juga, oh kebanyakan orang yang hebat-hebat itu ya, pemain jazz, pemain Uh-huh. eh, ya ada juga yang backgroundnya akan berbeda. Tapi Uh-huh. eh, katakanlah yang aku ketemu sendirilah orangnya ya, Uh-huh. bukan baca Uh-huh. dari sejarah, biografi dan segala macam. Uh-huh. Aku ketemu Ahmad Dhani. Ya, ya. Mas tadi, oke. Ya, Ahmad Dhani itu referensinya kalau dikumpulin nggak cuman kamarku doang, serumahku ini nggak muat untuk menampung koleksi kaset, koleksi CD, koleksi piringan hitamnya. Klarifikasi dulu Mas, rumah Mas luas apa nih? Pasti nih, aduh ngeri ya. Ya, lebih besar dikit dari kosan gua di Musika 59. Aduh, wah, itu sempit banget lu. Berdua lagi tuh, aduh. Sempit banget deh. Pokoknya kalau aku ke Jakarta ada tempat lah Mas ya. Oh, harus. Harus, terima Itu kasih Mas. suatu keharusan, lu kebangetan kalau udah sampai Makasih banyak Mas. Makasih Jakarta banyak. nggak mampir. Oke, kembali ke Dani Walaupun tadi. kita Gimana cuma Mas? tidur Hmm. di kursi, itu Is. sudah lebih bagus daripada waktu itu tidur di kampus. Gimana Mas Sony Mas? Ya, itu satu referensi. Referensi sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita sudah menentukan, ya tinggal pilihan. Kalau lu mau belajar jazz, ya jazz itu
wow, seluas samudra yang kita nggak akan bisa ngelihat batasnya. Oke. Kayaknya batas itu kita sampai kayak di ujung masih ada kayak muter lagi. Ya. Unlimited, ya. Referensi itu unlimited. Kalau mau ke dangdut, lu dangdutnya juga dari mulai dangdut klasik awal sampai koplo sekarang seperti apa. Atau lu mau jadi session player yang bisa ngiringin semua musik. Karena kalau di TV kan dituntutnya, ya lu istilahnya gini, palu gada, lu mau apa gua ada. Lu mau, oh mas lagu ini dibikin jazz, lagu ini bikin dangdut, dibikin keroncong. Itu referensi. Kemudian salah satu triks itu kalau sudah banyak referensi kita enak. Misalnya gini, ada satu lagu dangdut, dangdut misalnya, ku menangis dan nangis karena rindu, ku menangis. Itu kan kalau dangdut, terus kita referensinya misalnya ada Cantaloupe Island. Kita bisa pakein, kayak sebetulnya kayak kita bilang lagu itu adalah model. Model dalam satu fashion ya. Ini lagunya udah cantik. Tinggal kita pakein baju. Lu mau pakein baju Jawa bisa. Lu mau pakein baju Sunda bisa. Lagu tuh istilahnya seperti itu. Itu melodi. Lagu itu baru melodi. Ya. Lagu itu kan baru melodi ya, Ri? Benar ya? Aku salah dikit. Enggak. Betul. Ya, aku juga nggak tahu soalnya. Lagu itu baru melodi doang yang bisa dinyanyikan. Misalnya kayak tadi rengang-rengang Jawa. Ini pasti gua nyalain piano juga sebentar lagi. Mainkan. Nah, itu baru modelnya. Ya. Sekarang model ini mau kita bawa kemana? Apakah dia jadi model bikini? Kita pakai bikini. Bikini kita referensinya dari warna aja udah hibiu, kumecu apa itu udah campur warna itu nggak terbatas. Harmoni dari mayor, minor, mayor 17 kayak mayor 18 kayak apa banyak mata sampai kita susah kadang-kadang nyebutnya. Mayor 7 main 9 plus 5 kayak gitu itu kan banyak banget. Jadi oh aku kok nggak tahu ya itu warna-warna musik harmoni itu. Ya belajar berarti. Betul. Kalau kamu semakin dapat referensi banyak, pengetahuan akord, pengetahuan jenis ritme, tinggal diganti yang tadinya bikin udah beda. Sesimpel itulah membuat sesuatu yang berbeda. Nanti kita nggak usah pusing-pusing ini kayak kita, aduh aku mau masak apa ya, datang aja buka kulkas, oh ada bayam, ada ini, gua masak ini. Musisi yang main sama aku tuh, oh ini tipikalnya Jesse, tipikalnya, oh ini rock ini. Ya udah persis sama kita buka kulkas. Apa yang ada di software di komputer seperti apa, kita bikin dengan bahan yang kita punya, apa yang kita tahu. Tapi jangan takut untuk memulai. Oke. Pertama mulai dulu, karena kalau nggak mulai, cuma takut terus, nggak akan pernah belajar. Itu aja. Nah, dalam pengalaman Mas, mungkin yang jadi kesulitan itu memperluas referensi. Cara belajarnya gimana sih, Mas? Apa memang sulit belajar memahami referensi itu, Mas? Mungkin apa akan meyakinkan teman-teman gitu. Apakah memang mudah itu, Mas? Memahami referensi itu? Nggak usah mikir. Oke. Bayi itu mikir nggak dia belajar ngomong? Oke. Nggak mikir dia. Misalnya anak kita nih lahir di Indonesia. Terus tiba-tiba lingkungan rumahnya, dan banyak itu teman-teman kita. Lingkungan nggak usah dibawa ke Amerika, nggak usah, di rumah aja.
dia nontonnya channelnya bahasa Inggris, orang tuanya dua-dua ngomong bahasa Inggris. Anak ini ada yang kesulitan sampai, aduh anakku sampai nggak bisa bahasa Indonesia, gimana ini? Masa anak Indonesia dilesin bahasa Indonesia? Anakku begitu mas, jadi anakku kan dia pergi ke Australia, kan aku bawa waktu S3 kan, jadi pergi ke Australia bahasa Indonesia belum jadi, sampai di sana udah bahasa Inggris, bawa ke sini bahasa Inggrisnya juga belum jadi ya. Jadi wah konflik terus itu. Sama persis, kasih kesempatan kita untuk mendengar, terus sama kayak gelas ya. Ini filsafat yang udah pernah didengar juga. Jangan pernah kita gelas kita penuh. Sama kayak bayi aja. Bayi di sampingnya kayak ada pembantu ngomongnya ngapak-ngapak ya. Anak-anaknya ada teman gue yang tiba-tiba nanya, aja kayak kue. Ya dari pembantu. Ya, jadi kasih kesempatan kita, kosongin kita gelasnya, biarkan itu memperoleh kesempatan kita untuk mendengar. Jangan tiba-tiba menjudge dulu, menganggap wah jelek ini musiknya, ini musik apa sih, gue nggak suka ini. Mendingan kita dengerin, kalau perlu mulai kita kulik tuh, ini kok bisa gini, enak nih, chordnya apa sih ya. Padahal kalau mau belajar itu udah ada bukunya. Kita juga belajar itu dulu, kita ngeyel aja, udah diajarin nih sama guru ini kontrapung ini harus gini, kalau kayak gini ada prinsip ini itu. Kita nih sekarang kalau teman-teman yang di sini kan udah, memang mungkin itu bisa diajarkan ke anak-anaknya nanti ya. Tapi kalau kita sekarang harus lebih mikir logika kan akhirnya. Harus dicari lagi, oh ternyata ini kok enak, ini ternyata gini. Padahal ilmunya itu sudah ada kalau kita mau baca buku. Dan sampai sekarang nggak habis-habis mahasiswa pasca sarjana itu meneliti semua kenapa itu bisa begitu, kenapa begitu, kenapa begini, dengan sudut pandangnya masing-masing. Seperti halnya Deden menganalisa Brahms. Ya, betul. Dan itu sudah jutaan juga yang menganalisa dengan pendapatnya masing-masing. Betul. Jadi jangan takut juga. Kalau perlu kita semakin banyak kita membaca, semakin kita banyak pengetahuan, semakin kita banyak mendengar, semakin kita banyak bicara. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak bicara. Seperti halnya orang tuli, yang kalau tuli pasti bisu. Itu aja. Iya, betul Mas. Ya, aku pertama juga pernah dengar itu. Bukan pernah dengar, pernah disampaikan juga ya sama salah satu tokoh juga di kampus kita. Apa Mas Yose kali ya. Itu ada yang bilang, kau ya dengar apa aja kau dengar, walaupun pilihan kita misalnya mau ke klasik kayak mau apa kayak, tapi kita sebagai ya pembelajar musik ya harus terbuka dengan semua bunyi ya. Tinggal tadi yang dari penjelasan Mas On itu saya kira ya jawabannya adalah seberapa besar sebenarnya kemauan kita, seberapa besar sebenarnya minat kita, seberapa besar sebenarnya cinta kita gitu. Ya, kalau kita cinta betul pasti kita akan cari sedalam-dalamnya kan. Sampai kebanyakan alasannya waktu. Kebanyakan alasannya waktu. Waduh, sibuk aku. Sibuk. Kita punya waktu. Ya oke lah. Sibuk bengong kali. Sibuk ngomong. Sibuk menjudge. Iya. Oke, Mas. Masih penasaran juga nih, Mas, masalah skill bermusik, masalah keterampilan mengelola musik ya, apalah istilahnya, apa aransemen, apa komposisi, apa-apa. Itu selain kemampuan pengetahuan, referensi, keterlatihan skill, ada lagi nggak Mas yang kira-kira misalnya ekosistem itu seberapa jauh itu mempengaruhi Mas daya tahan kita Mas? Oke, kadang-kadang kita juga dulu sempat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah karierku di Jakarta, aku merasa bosan gitu dan kangen dengan ekosistem di kampus Jogja gitu tuh. Dulu kalau kayaknya ke Jogja tuh naik sepeda aja terus nyampe, janjian di angkringan terus ketemu.
di Jakarta ini harus sendiri, mau janjian ini meleset, Mhm. mau ini jauh, macet, Mhm. dan segala macam. Mhm. Eh, Mhm. intinya gini, Mhm. jangan kita melimitasi diri kita sendiri. Mhm. Ya, seperti halnya yang gue selalu ingat bahwa selama ini otak yang kita pakai ini baru 0, sekian persen. Dan kita harus men-challenge diri kita sendiri untuk menghadapi semua keterbatasan itu. Sekali lagi, kalau hal yang sesuatu apapun yang kita itu kan udah ketahuan ya, kita sebagai Ya, orang ya, dewasa udah ketahuan bahwa ini satu pemikiran yang positif atau negatif. betul, betul. Kalau setiap kali kita mentok di sesuatu hal yang negatif, tidak bisa kita rubah ke hal yang positif, Mhm. itu benar-benar akan menghasilkan hal yang negatif. Itu aja sih. Jadi Mungkin memang nggak betul, ngomong betul, betul. ke langsung ke ininya ya, tapi Paham, paham. ke Maksudnya, pintunya aja, iya, pintunya betul, itu. betul, betul. Iya, Mas. Dan ya kalau boleh sharing, aku nggak lama itu, Mas ya, waktu pulang ke Aceh ya. Ya, jujur sebenarnya waktu pulang ke Aceh dulu, aku sempat jadi petani loh, Mas. Petani cabai. Lama aku aja sekarang malah pengen jadi petani. Masa kayak Bayangin, gini. pulang dari Jogja Terus, setelah 10 tahun merantau kan, sempat di Jakarta juga setahun kan, ngeliat-ngeliat hmm, keadaan kan, kayak mana sih Jakarta nih mainnya kan. Habis itu nggak kuat juga, akhirnya aku pulang ke Aceh. Sampai di Aceh itu setahun nggak tahu mau ngapain, biasa buat komposisi, ada pemain biola, ada pemain klarinet. Sampai di Aceh cari pemain biola satu setengah mati, Mas. Waduh, ini gimana? Akhirnya aku bercocok tanam, petani, ku terapkan itu yang penelitian Jepang, katanya kalau dikasih musik klasik bisa sehat cabai ya, Mas. Bener, Mas, ku buat itu, Mas. Di setiap sudut setiap sudut 400 batang ku tanam. Jadi sampai akhirnya didorong juga oleh beberapa orang tua di Aceh ini, udah kamu sekolah lagi aja. Daripada ini, akhirnya saya ambil kesempatan itu. Jadi memang pulang ke Aceh cuma istirahat sebentar, habis itu jalan-jalan lagi, Mas. Cuman memang tetap akhirnya di akhir-akhirnya lah aku rasa, sampai aku pernah jadi ketua jurusan, Mas, kan 3 tahun kan. Ini kok jadinya kok makin jauh sama musik, ngurusin administrasi segala macam. Mundur aku, Mas, setelah 3 tahun. Setelah konsultasi sama Prof. Johan tentunya kan. oke. Mundur setelah 3 tahun, tapi kita buat sesuatu, Mas. Kita buat sesuatu emang, Mas. Artinya nggak sekedar ngambil kesempatan itu ya. Dan akhirnya bertemu dengan kawan-kawan YGO kembali, dan waduh, alhamdulillah aku merasa, aduh, inilah artinya kita memang harus cari kawan-kawan, kita harus cari jalan keluarnya. Nggak ada yang bisa tolong kita, nggak ada bisa tolong kita. Dan alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk mempertemukan teman-teman YGO, dan kita udah sampai ke konser yang insya Allah Asik, yang kelima nanti nih, Mas. asik, Dan asik. betul-betul butuh support Mas Oni juga, Mas. Nah, Pasti, pasti. kembali ke Karena aku masalah. juga punya background eh, YGO itu ya, Mas. sebetulnya kan Mhm. terbentuk setelah orkes mahasiswa. Betul, betul. Kalau nggak salah ini, nanti Ya, kita konfirmasi 94. ke teman-teman ya. Ah, Karena ya, aku yang ya. termasuk salah satu yang melihat berdirinya orkes mahasiswa, kemudian Mhm. anak-anak gitar kayak nggak terlibat, akhirnya Betul. terbentuklah YGO. Sebetulnya kita tinggal saling picu memicu, istilahnya kalau Ya. orang Jawa tuh dongo dinongo ya, yang satu mendoakan yang satu, yang sini Iya. memberi spirit ke yang lain. Sebetulnya yang kita butuhkan itu. Nah, kalau kita sudah menutup semua itu, kita akhirnya cuma berada di kamar kita sendiri dan kita tidak ngapa-ngapain. Dan saya termasuk yang seneng sekali waktu itu terlibat di konser YGO di Keraton Yogyakarta. Aku Oke. solo saksofon, videonya masih aku simpen Iya. satu waktu aku upload. Itu sama YGO, dan salam buat teman-teman YGO juga, Ri. Iya, hadir semua nih, Mas, pada di sini nih, ada beberapa Wah. kawan, tadi ada Mas Budi juga. Iya, saya informasikan, dan memang ini memang kita di persimpangan ya, karena kan nggak mungkin juga, Mas, ya, kita pakai kayak kerja mahasiswa lagi kan. Kita kan juga harus mikir kesinambungannya ya. Dan Pasti. salah satunya mungkin usaha-usaha untuk juga
mulai berpikir tanda kutip profesional ya. Bukan masalah duit, tapi artinya lebih memacu diri untuk betul-betul ya menjalani fungsi sebagai instrumentalis, arranger ya, Setuju. konduktor segala macam sampai akhirnya bisa diapresiasi dengan finansial yang layak untuk kita bisa Amin. terus tumbuh ya Mas ya. Amin. Amin Mas. Nah, kembali ke Mas Oni. Mas Oni, ini kalau sampai titik ini masih ada yang belum tercapai sama Mas Oni saat ini? Mimpi-mimpi yang mungkin pernah Mas ceritakan waktu mabuk musikal dulu gitu. Masih ada nggak yang masih menurut Mas Oni ini harus selesai ini? Ada yang masih belum selesai ini. Gimana tuh Mas Oni? Kalau mikir ego, nggak akan pernah selesai sampai kita mati sebetulnya. Oke. Nafsu untuk memperoleh materi, nafsu untuk memperoleh kemasyuran, nafsu untuk memperoleh ketenaran, untuk diakui, untuk itu sifat-sifat manusia yang sudah selayaknya memang ada. Puji Tuhan karena apa yang aku capai sekarang udah melampaui 100 kali lipat yang dulu aku impikan. Dan saat ini saya merasa cukup dari segi materi, dari segi kebahagiaan bersama keluarga, anak-anak, teman-teman semua udah cukup. Intinya sekarang harus dibalikin lagi. Sebetulnya itu mulai setahun yang lalu pada saat aku berumur 50 tahun. Itu pun secara positif pengennya berumur 100 tahun ya. Artinya 50-50. Aku 50 tahun, aku sudah diberi berkah. Sejak 50 tahun, aku pengennya sekarang saatnya aku memberi, menikmati apa yang menjadi kerja kerasku selama ini, apapun itu. Bukan ukuran lagi sekarang punya rumah gede, punya mobil berapa. Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak bilang itu, maaf. Jadi, sekarang intinya hanya meneruskan apa yang menjadi tanggung jawab yang masih diberikan berkah sekarang, masih dapat rezeki, diteruskan secara baik. Selebihnya hanya pengen berbagi sebanyak-banyaknya, itu doang. Jadi kalau mau ngejar lagi, kebetulan aku kebanyakan hobi, Ri. Mancing, Apanya tuh Mas? Sekarang yang lagi getol tuh mancing, terus balik lagi ke motor. Ya kalau yang insidental kayak batu apa itu biasa lah. Teman sekarang sekarang yang harus jadi cita-cita yang harus aku lakukan di sisa umurku mungkin adalah bukan keliling dunia. Aku nggak muluk-muluk keliling dunia. Aku pengen keliling Indonesia. Aceh Mas, Aceh jangan lupa. Itu pasti. Nggak mungkin. Jadi aku keliling Indonesia. Aku akan mancing di seluruh Indonesia dan aku akan kampanye tentang lingkungan, kampanye tentang menjaga keberlangsungan biota laut maupun air tawar untuk kelangsungan anak cucu kita nantinya. Karena kita nggak tahu, ya mungkin nggak akan semua titik di Indonesia bisa kunjungin, tapi begitu ada kesempatan dan itu sudah dimulai sejak 5 tahun yang lalu. Aku aku ke mana-mana. Nah ini sekalian promosi juga teman-teman. Silakan Mas. Tolong nggak usah di subscribe, nggak usah di like. Tolong dilihat aja di channel Musisi Mancing. Musisi Mancingnya nyambung ya. Musisi Mancing, memang itu tadinya berawal dari hobi mancing, terus di-upload dan tidak berniat juga untuk dimonetize. Niatnya hanya untuk menjadi catatan dan untuk mengajak teman-teman yang sehobi ataupun enggak untuk mulai satu, tidak
jangan buang sampah sembarangan dan seterusnya. Itu yang mudah-mudahan bisa aku jalanin nantinya di sisa-sisa kesibukan yang ternyata tadinya tak pikir udah umur 50 tahun itu udah menurun, tapi ternyata masih ada. Malah Dan tambah sibuk ya. amin, amin, amin. Intinya Amin, karena amin, saya amin. juga tidak akan bisa bekerja sendiri. Terima kasih juga teman-teman yang sampai sekarang juga masih, kayak ada Irsa juga, itu salah satu teman-teman gue yang selalu support di kerjaan-kerjaan profesional kita sebagai musisi. Mudah-mudahan membawa berkah ke lebih banyak orang, apapun itu caranya, hanya sekedar berbagi sedikit yang kita punya, sekedar pengetahuan, pengalaman yang kita punya untuk di-share. Betul. Dan silahkan loh Mas, kawan-kawan lihat itu YouTube-nya Mas Sony itu ada bagaimana caranya menjadi musik director, kemudian Mas Sony juga upload bagaimana suasana rekaman di Indonesian Idol, terus sampai ada video yang nyanyinya Mary Betts, temen senar gitarnya putus daripada putus cinta. Asik-asik videonya Mas Sony, tak perhatiin semua. Dan itu pengetahuan semua kawan-kawan. Thank you. Semua pengetahuan kawan-kawan, silakan, enggak rugi, dan ya jangan lupa subscribe biar Mas Sony tetap semangat berbaginya. Amin. Masih banyak hal. Jadi kalau saya rumuskan tadi cerita Mas Sony ini, merdeka, makmur, sejahtera, bahagia. Luar biasa, Mas. Dan kebahagiaan itu adalah memberi, ya, memberi sebanyak-banyaknya yang udah Mas dapatkan. Luar biasa Mas Sony. Kita sapa dulu nih kawan-kawan ini. Aduh. Ayo. Makasih banyak nih udah mampir ini, ada Mas Gomez, Anong. Ini timbul. Oh, Timbul Selahi. Kirain Timbul. Jadi nggak Timbul. Leo. Kemudian Seangkatan sama lu ya? Dekwan, Eko. Iya. Wah, nggak pernah komunikasi lagi tuh. Main-main barang antik terus ya, Leo. Iya. Timbul. Kemudian ada katanya, wah ini ada temen tadi siapa yang katanya masih kenal saya enggak nih, Syari. Aduh lupa ya bener, tapi ya makasih banyak lah, disapa lagi ya kayak Mas Sony tadi. Kadang memang nggak ada niat melupakan siapapun, tapi memang jarak waktu nggak ada. Kita berharap selalu ada asa, ada waktu, ada celah lah untuk kita tetap bersilaturahmi. Makasih banyak nih kawan-kawan, minta maaf nih nggak bisa saya baca satu-satu, banyak sekali nih. Baru ini saya kebanjiran tamu. Ya, makasih banyak Mas Sony yang udah memfasilitasi hadirnya banyak teman-teman di teras sederhana ini, Mas. Makasih banyak. Dan saya akan usahakan ini obrolan-obrolan ini kita dokumentasikan dalam bentuk yang lebih bagus ya, dikemas ulang karena memang banyak pengetahuan di sini. Nah, sekarang kita perluas pembicaraan kita, Mas. Tentang pendidikan. Masih setengah jam lagi loh, Mas. Oke, siap. Kayaknya tadi kita udah mengarah ke ending. Oh, enggak lah. Inilah musik kontemporer, musik zaman sekarang kan begini. Ayo. Ayo. Ngalir saja. Ayo. Jadi ini sekalian kita memotivasi teman-teman guru musik. Teman-teman mahasiswa musik. Kemarin saya lihat juga Mas bersedia mengiklankan sekolah musiknya si ini yang di Solo. Sekolah musik, mau belajar musik serius, belajar di SMM Solo. Ya. Jadi apa Mas yang mungkin bisa Mas titipkan lah buat teman-teman guru sendiri maupun penyelenggara pendidikan musik di Indonesia, Mas? Karena kita kan akan menghadapi era yang kita sudah menghadapi era yang luar biasa, Mas. Luar biasa ya, tingkat kecepatannya, tingkat detail ya, bahkan masif gitu, Mas. Apa sebenarnya yang kita harus persiapkan untuk generasi musik Indonesia ke depan ini, Mas? Silakan, Mas. Oke. Terutama untuk guru ya, itu sudah dari apalagi zaman kita dulu, bahkan sampai sekarang ya. Kalau buat teman-teman guru yang
yang memang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi guru, terlepas mungkin awalnya daripada nggak ada kerjaan, ya udah deh ngajar. Cuman gini, kalau pengen kaya secara materi, sebaiknya sekarang juga teman-teman yang pengen kaya secara materi, jangan milih kata-kata menjadi guru. Stop, berhenti aja, bisnis aja. Bisnis banyak bisa kita lakukan. Kita nggak punya barang aja sekarang kita bisa jualan. Betul. Ya. Tapi untuk menjadi guru, kita harus sudah bisa menerima kebahagiaan kita bukan dari materi, tapi kebahagiaan kita menjadikan murid-murid kita berhasil dan mencapai apa yang bisa di-achieve oleh kerja keras mereka sebagai murid yang belajar sama kita. Ya memang kadang-kadang kita suka menghadapi kesulitan kita sendiri sebagai manusia. Kita punya keluarga, punya anak yang harus kita tanggung. Tapi tidak, ya mudah-mudahan suatu saat nanti ya. Tapi kondisi sekarang, dan saya banyak bicara dengan teman-teman, emang ada guru yang kaya banget secara materi. Malah curigai kalau jadi, kaya banget gitu. Ya. Sekarang juga nggak apa-apa juga guru tapi punya bisnis. Jangan salah. Kita kombinasikan. Kita memang jiwanya kita mendidik. Ya kita nggak konyol juga, kita butuh materi untuk mencukupinya. Betul. Tapi jangan kita mengandalkan, karena biasanya kalau udah gitu itu menjadi alasan tidak datang mengajarnya sesuai, hanya kita harus inovatif. Karena kepuasan menjadi guru itu bukan kepuasan berapa kita dibayar, tapi adalah kepuasan yang kita peroleh pada saat kita menyaksikan murid kita berhasil. Apapun itu, nggak ada ukurannya. Mungkin pengalaman saya menjadi guru itu menjadi teman belajar. Pada saat kita menjadi guru, kita nggak harus bisa kasih contoh, oh main biola tuh gini loh. Ngapain? Di YouTube banyak. Ayo kita lihat sama-sama. Kita dampingin murid kita untuk bisa belajar dengan banyak sekali dosen di seluruh dunia. Yang kita butuhkan adalah menjadi guru. Kalau menurut saya sekarang adalah guru menjadi teman belajar buat muridnya. Memang dan salah satu jadi cara, kalau belajar. Kalau dulu kan guru itu harus menjadi contoh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau sekarang enggak. Muridnya kencing berlari, ayo kita sama-sama bareng sama gurunya. Karena anak-anak sekarang tipikalnya seperti itu. Begitu guru ini tidak bisa menjadi teman, kita tidak punya simpati lagi buat anak-anak kita. Karena saya punya pengalaman, anak saya dua-duanya semua homeschooling. Jadi saya jadi guru buat anak-anak saya, jadi temennya, jadi teman curhatnya. Itulah yang dibutuhkan buat anak-anak milenial sekarang, menurut hemat saya ya, terlepas dari beban kurikulum, beban administrasi dan segala macam, jadilah teman buat murid-murid kalian. Kalau kamu seorang guru tidak menjadi teman buat muridmu, kamu akan ditinggalkan oleh murid-muridmu. Dan kamu tidak pernah memperoleh achievement sebagai guru kecuali hanya gaji yang ditransfer setiap bulan buat kamu. Betul. Jadi teman belajar. Karena apa? Karena saat kita mengajar itu ya kita belajar. Kita juga belajar, dan itu akan memelihara kebiasaan kita belajar. Itu Mas Oni loh yang ngomong ya. Mas Oni, berarti ya teman-teman guru, lihatlah bahwa Anda sangat dihargai oleh sosok-sosok seperti Mas Oni. Walaupun mungkin pimpinan kita nggak menghargai, walaupun mungkin bos-bos kita nggak menghargai. Tapi kan akhirnya penting, nggak penting juga kan. Yang penting kan istilahnya ya tadi kita bisa buktikan bahwa kita bisa jadi teman murid mahasiswa kita untuk maju ya, dan ya saya kira kita terima itulah bagaimana seorang Mas Oni menghargai kerja profesi guru.
kita beralih ke orientasi masalah musik Indonesia, Mas. Ini di zaman yang luar biasa maju ini, di mana saya sampai sempat berpikir, Mas, kemarin itu kan ada royalti ya. Jadi pemerintah kita udah mulai serius ya mikirin masalah royalti untuk musisi, musik. Kok saya mikir malah ini kesempatan baik kita untuk membesarkan kita sendiri gitu. Ngapain juga royalti itu kita bagi ke orang lain terus gitu. Kita banyak potensi di sini. Gimana Mas pandangan Mas tentang ini, Mas? Saya termasuk orang yang memposisikan kayak gini. Ada satu pemerintahan yang ngurusin kita. Saya memposisikan sebagai pelakunya. Kalau kita memang mau ikut ngurusin, ya kamu masuk ke situ. Mau jadi DPR lah, mau masuk jadi apa yang memang punya kewenangan itu. Tapi memang saya memposisikan, saya pelaku dan mempercayai teman-teman yang ada di DPR, ada yang teman di asosiasi, dan asosiasi itu juga semakin banyak sekarang. Ya, betul. Kita percayai aja semua demi kebaikan, karena mereka semua mendirikan asasnya berdasarkan asas yang positif, bermaslahat buat semua musisi. Ya. Banyak sekali konflik, itu satu perjuangan, dan kemerdekaan yang kita raih pun tidak serta-merta tiba-tiba tahun 1945 langsung merdeka, kan enggak, ada sejarahnya. Jadi betul. biarlah ini menjadi satu proses yang kita ikuti bersama, kita support. Kalau kita punya kritik, kita kritik. Kalau kita punya solusi, kita kasih solusinya. Kalau enggak, kita pelajari, kita ngikuti jalur yang sudah dibikin sama teman-teman kita yang concern di bidangnya, di bidang birokrasinya seperti apa, kita ikutin. Kita berkecimpung di dunia, apa yang kita yakini kita bisa lakukan saat ini secara 100% atau terbaik yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Cuman itu yang kita bisa buat. Tidak bisa lagi kita hanya ngelihat sosial media konflik A, B, terus kita punya opini di. Boleh, kita punya opini, boleh. Tapi kalau hanya sekedar kita omongkan antara dua orang di warung kopi dan tidak akan dibawa ke sana, akhirnya itu hanya akan menguap, percuma. Jadi sebaiknya hal-hal positif yang bisa kita lakukan dan kita percayakan, dan mungkin kemerdekaan royalti dan penghasilan sebagai komposer, musisi dan segala macam itu akan kita raih. Sama kayak tadi Peter Spanberg bilangnya, ya mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin seumur hidup kita. Karena penjajahan Belanda itu 350 tahun, bro. Gitu. Dan itu orang nak mana-mana kita masih sejajah. Hanya buat kita masing-masing secara individu, mungkin kalau saya rangkum ya be positif. Be positif itu ya jangan negatif. Terus jangan lupa happy. Kita kan hidup ya, mungkin besok saya mati juga. Kalau kita nggak happy, kapan ya happy? Loh, bisa jadi saya keluar besok kena COVID nih, apalagi sekarang. Resikonya lebih besar lagi. Wah, iya. Betul. Jadi cepet-cepet ini kita segera happy, karena kita harus membawa kebahagiaan ke keluarga kita masing-masing, ke teman-teman di sekitar kita, lingkungan kita. Terus jangan kecewa bahwa pencapaian kita kok aku segini ya, karena kalau kayak gitu terus kita udah mencapai ke satu titik pun pasti akan kurang puas ya. Ini biasa, terlalu klise ya. Di atas langit masih ada langit. Masih ada langit. Terus yang paling penting, apapun agamamu, dan mungkin kalian juga mungkin nggak punya agama, tapi pasti kalian punya harapan, dan harapan itu adalah doa. Walaupun mungkin nggak punya agama, tapi yang saya pelajari, pikiran positif ini, mungkin ini agak kejawen ya, sorry. Gak apa-apa Mas, lanjut. Itu berdoa persis sama kayak yang cerita Ari tadi, yang di awal tadi, yang
Artinya itu kalau kamu nggak punya harapan, ya kamu nggak punya doa yang kamu inginkan. Ya udah selesai hidupnya, udah di situ aja. Doa dan usaha serangkai. Oh, pasti, pasti. Dan ketika semua orang berpikir positif, aku jadi ingat teman ada Saiful Mahdi namanya. Ya, sengaja saya sampaikan namanya karena beliau dalam keadaan yang kurang baik lah di situasi yang seperti, aduh, tersandera lah. Tapi saya kira sosok beliau itu salah satu yang mencerahkan ya, bahwa semua pikiran baik pasti akan bertemu. Dan kalau kita semua positif, masalah-masalah tadi itu ya masalah kesenjangan antara musisi pop, musisi klasik, musisi etnik ya, masalah-masalah itu. Kalau kita semua positif dan bayangkan kalau kita berkolaborasi ya, seperti yang musiknya Sape yang Mas Oni mainkan itu. Aduh Mas, bunyikan lah Mas kali Mas. Barang 2-3 menit Mas mainkan. Aduh. Jadi sayangnya koneksi nih. Kadang-kadang kan kalau kita main bareng, gaya mau main bareng Mas Oni. Misalnya mau nyanyi aja itu kadang-kadang koneksi ini jadi nggak jadi salah ya. Mungkin ya nonton Mas Oni deh. Gimana Mas Oni? 1-2, inilah. Sentuhan. Aku memang siap lah. Tapi gini, Ri, aku senang nih ngobrol kayak gini ya. Dan aku terbuka semua. Kayak kemarin juga barusan ada pemain keyboard yang sebetulnya hal yang sepele. Cuman Mas, aku ajarin belajar membaca not balok dan segala macam. Dan di kesempatan ini juga aku pengen nyampaikan teman-teman di viewernya live-nya Dr. Ari ini sekarang, Dr. Ari, mungkin ada juga banyak message-message yang nggak sempat kita baca. Please silahkan tolong DM saya, dan saya mengharapkan komunitas ini, pembelajaran ini, kita sharing-sharing ini tuh bisa semakin meluas. Karena kemarin kalau misalnya saya ngomong seperti ini, kita ini sekarang viewernya 15. Kalau kita bisa bikin 15.000, mungkin 15 juta, mungkin ada teman-teman yang berbagi lagi, itu menjadi berkah buat kita semua, menjadi hal yang lebih besar yang bisa kita lakukan bersama. Ayo, jangan sungkan-sungkan DM saya, dan saya akan tanggapin. Insya Allah, mudah-mudahan. Ayo, karena ini hanya menjadi awal. Levelnya udah bahagia. Ini hanya awal, karena yang tadinya saya waktu itu ke Aceh, saya nggak jadi berangkat, cuman sampai Palembang karena sesuatu hal. Tapi waktu itu naik motor karena sesuatu hal. Mudah-mudahan dengan hal seperti ini saya bisa sampai Aceh, karena saya sudah mencoba, saya sudah sampai NTT kemarin untuk sharing kayak gini. Dan mancing. Saya sudah sampai Kupang. Dan terima kasih, saya sudah kayak dianggap saudara di Kupang. Mudah-mudahan saya akan bisa sampai Aceh dan seluruh Indonesia di sisa hidup yang pendek ini. Amin. Tapi sebentar Mas, saya klarifikasi dulu. Sebenarnya kan yang kelihatan kita ini kan 17 kan. Tapi rupanya sebenarnya banyak Mas. Memang saya nggak tahu ini apa kelipatan 170 apa saya nggak ngerti juga. Oh gitu ya? Karena banyak sebenarnya. Kadang-kadang saya juga bingung. Padahal banyak ini, pada aktif semua nih. Jadi memang itu angka itu saya belum pasti betul, tapi kayaknya lebih lah kalau dari 17 orang kan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah ini ada yang tanya nih Mas. Kalau pengen masuk bandnya Mas Oni, syaratnya apa ya Mas? Pengen masuk bandnya Mas Oni. Syaratnya apa Mas? Ini bukan bermaksud menyombongkan diri. Aduh, susah. Iyalah, nggak apa-apa. Kalau gini, kan kita
Ya, ini. Eh, aku selalu menempatkan standar kerja yang tinggi buat aku sendiri. Oke. Etos yang tinggi buat aku sendiri. Disiplin yang tinggi buat aku sendiri dulu. Mhm. Akhirnya secara seleksi alam, saya baru sadari sekitar 5 sampai 10 tahun yang lalu bahwasanya yang dan saya itu menjadi berkah luar biasa buat Oni and Mhm. Friends terutama Mhm. Mhm. bahwasanya yang bermain di Oni and Friends itu adalah semua mereka musik director yang mereka masing-masing punya band sendiri. Oh, oke. Nggak usah ya, nanti teman-teman browsing lah, ada Irsa Destiwi, Irfan Casmala, Dendila Saido. Kalau bisa aku introin, Dendila Saido ini musik direkturnya dulu Andin, Rosa, Oh, terus oke. Irfan Casmala, musik direkturnya Reza Artamevia, Denny Casmala, musik director The Mhm. Massive dan segala macam, dan banyak lagi. Jadi yang tiba-tiba tersaring, bukan tersaring juga ya, karena itu teman-teman juga. Saya juga sampai Oh, sekarang masih heran, kenapa mereka masih oh. mau main sama saya dengan bayaran lebih rendah daripada kalau mereka main dengan bandnya sendiri. Kenapa tuh, Mas? Saya juga nggak tahu. Intinya makanya itu filosofi yang dari awal saya bikin band Oni dan teman-teman ini, saya berusaha menerapkan pertemanan dan kekeluargaan. Mungkin kalau dinilai sebagai berapa sih aku main dibayar sama Ya, Oni, ya, ya. tapi aku selalu inginnya membuat suasana Oh, yang happy pada saat kita bekerja. Dan teman-teman ya, ini banyak yang mereka bilang kadang-kadang di grup Oni and Friends ini ada 7 pemain keyboard, iya. 6 pemain gitar, drummer ada 4. Bah, sementara kalau main ya bassnya 1. Itu ada Oh, aja yang bilang, nih kapan dong gua main? Kangen nih gua main. gimana tuh? Ya, bentar gua atur dulu. Akhirnya dalam kerjaan itu tiba-tiba bisa dikasih dalam seminggu. Ini rekornya Oni and Friends, dalam seminggu 9 job. Wow. Dan Berapa saya lagu satu juga nggak, jobnya tuh? wah kalau lagu ya minimal 10 Kalau ya. satu jobnya aja Cuman 30. cuman dalam hal itu untuk mengatur berarti dalam Iya, sehari ada 2 job. iya, Dan itu iya. dulu saya nggak ngerti, kayak Kang Purwa itu, Purwa Acaraka bikin, bandnya Ah, laris banget. Ternyata sekarang saya dikasih pengalaman uh, mengelola pertemanan, mengelola klien yang percaya sama kita. Intinya cuman apa yang kita bisa do the best, cuman itu aja, nggak ada yang lain. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung sama Oni and Friends ya, saya nggak tahu, karena uh, kejadian yang sekarang terjadi yang ternyata, wih, Oni and Friends ini anggotanya musik director semua. Mereka punya oh, band sendiri-sendiri semua juga. betul, Dan betul. mereka masih mau lagi main sama gue. Iya, Dan kemarin terakhir saya bicara sama Yusuf Simorangkir, oh salah ya, Bang satunya Yusuf. itu salah Ah, satu ah. basis yang mendukung Ya, dari zaman saya kuliah, saya ah, berteman akrab, satu kosan sampai. Jadi dia yang ya, paling tahu, dan ah, dia mendorong saya untuk, nih, Bo, kamu bikin satu buku kayak atau panduan buat musisi-musisi ini. Lu tuh bisa achievement sampai sekarang itu apa yang lu lakuin sih? Nggak ada, gue cuman berteman aja sama sebanyak-banyaknya orang. Itu doang. Nah, kalau teman-teman pengen, aku pengen bikin satu uh, event untuk mhm. memberi pengalaman ke teman-teman juga, merasakan menjadi session player seperti apa suatu saat nanti. Itu masukan Ya, dari
gitaris gue juga Amin. Ciko bisa misalnya hanya sekedar sharing-sharing kayak gini dengan banyak teman-teman juga yang pernah terlibat dengan saya untuk dapat kesaksian juga dari mereka, karena selama ini mereka juga nggak pernah ngomong sama saya kecuali 1-2 orang gitu yang bilang, anjing lu nih, lu main gitar biasa aja lu langsung dapat jobnya banyak. Ya nggak tahu juga. Gue aja istilahnya kalau dikasih berkah ini, gue udah ngambil, kalau dikasih amplop nih, kasih amplop tangan kiri pegang, kasih amplop tangan kanan pegang, terus dikempit sini, kempit sini. Ya ini udah berkah, udah dikasih berkah. Cuman gue kalau ditanyain sendiri gue nggak tahu, karena gue mengalir aja. Nah, gue pengen ngajakin teman-teman yang lain supaya bisa jawaban ini bisa lebih terbuka gitu loh. Kenapa? Dan sebetulnya kalau gue seringkali anjrit, gue masih banyak kekurangan juga kali gitu loh. Gue masih banyak kekurangan pasti. Bahkan saya kira Mas Oni udah memberikan bukan hanya kesempatan melebihi kesempatan untuk bergabung sama Mas Oni. Kita malah diajak sama Mas Odi untuk ditantang Mas Odi. Bisa nggak teman-teman mungkin menghidupkan in quote Oni and friend lainnya yang harus, dan kita butuh Mas ya, karena mungkin Mas Oni sendirian kan, butuh loh. Indonesia ini besar banget. Sampai sekarang aku sampai nanya gitu, emang nggak ada grup lain yang lu bisa pakai? Gue itu lagi main di Indosiar, nggak bisa lu ya RCTI. Sampai nolak loh. Iya, sampai nolak gitu. Terus ya udahlah, nggak ada Mas Sony nggak apa-apa. Kan gue nggak mungkin di cloning ada di sana dalam 1 hari. Dan itu gue udah challenge ke beberapa teman-teman junior, main di TV dong. Wah, nggak berani Mas. Ini salah satu sharing ya. Main di industri kita sekarang ini sebetulnya cuma 3. Ini dia tipsnya. MCB, bukan PPPK, tapi MCB. Murah. Apa tuh? 1 asli murah. Murah, cepat, bagus. Nah, cuman jangan salah ya, murah di sini dalam tanda petik, bukan berarti terus kalau lu hajar paling murah lu murahan. Murah di sini akan terdongkrak kalau ini segitiga ya, di atas murah ini akan menjadi naik ke atas kalau kita cepat. Cepat ini nggak akan bisa naik kalau nggak bagus. Ya. Jadi murah, cepat, bagus. Selebihnya untuk mencapai itu ya usaha-usaha seperti yang kita omongkan dari sesi yang sebelumnya. Itu dari situ saya sendiri juga ngerti. Kalau mau dibedah ini bisa setiap hari kita bisa ngobrol di sini. Betul. Ya, saya kira udah banyak sekali yang Mas Honi sampaikan ya. Pada intinya teman-teman udahlah nggak usah negatif ya, bahwa memang ada hal keberuntungan di sini, tapi itu lebih daripada bagaimana kita sebenarnya layak mendapatkan peruntungan itu. Ya, artinya ya kita memang sudah siap gitu ya. Kita sudah sorry saya potong sedikit. Kalau beruntung itu biasanya cuman sekali. Nah, karena beruntung itu ada nggak beruntung. Wah, sekarang kayak judi ya. Kalau saya nggak setuju bahwa itu satu keberuntungan. Tapi pada saat kita memperoleh keberuntungan, kita memanfaatkan itu. Tapi sebelum keberuntungan itu, kalau saya nggak butuh keberuntungan. Kalau kita bagus, orang yang beruntung itu cuma dapat sekali. Tapi kalau kita bagus, the best, kita bisa 10 kali tanpa keberuntungan. Karena kita berdasarkan
data, fakta, sajian yang kita serve sebagai juru masak kalau chef. Jadi chef itu bukan keberuntungan. Keberuntungan itu wah sekali doang. Jadi jangan pernah bicara menjadi sukses itu beruntung. Salah. Kalau menurut saya, sorry. Ya, Mas. Ya, sebenarnya aku bicara itu juga, Mas. Jadi jangan berharap dengan peruntungan. Enggak ada. Apa yang kita perjuangkan? Iya, betul. Jadi memang lebih kepada apa yang kita siap enggak. Jangan sampai ketika kesempatan itu datang kita di posisi yang tidak siap, ya. Kita di posisi yang memang lemah gitu untuk bisa menjalankan kesempatan itu. Nah, kita memang udah di akhir ini, Mas. Jadi ada beberapa teman yang mungkin mungkin waktunya baru sekarang dapat kesempatan untuk memulai kembali ya, seperti teman-teman YGO. Ada beberapa teman yang seperti ada adik kita Naidinata yang di Bali udah bagus mainnya, bahkan main bareng Mas Indra Lesmana, sekarang masuk SMM malah, Mas. Dari SMP udah bagus tapi malah masuk SMM. Ada lagi teman-teman Naidinata ada di sini tadi. Tadi sore baru ngobrol juga sama beliau saya. Dia betul-betul main di YGO juga. Kemudian ada teman-teman yang seperti mahasiswa saya yang berusaha sekali buat studio recording, mencari terus. Apa pesan Mas Oni buat kita semua ini, Mas? Terakhir. Ya, mungkin nggak bisa detail per orang ya. Sebetulnya semua sudah aku sampaikan. Kalau pengen lebih detail ke hal yang lain, saya juga bukan tempat untuk memperoleh resolusi permasalahan teman-teman semua, tapi apa yang saya tahu, saya pengen share juga, silakan DM saya. Apa yang saya tahu akan saya sampaikan, kalau nggak tahu kita cari sama-sama, dan itu akan memberi ilmu ke saya juga. Intinya untuk teman-teman yang masih berkutat di keterampilan dan skill, karena ini salah satu kunci juga. Kalian bikin jadwal latihan. Ini kita bicara dari dasar ya. Bikinlah jadwal kalian sendiri. Sama kayak Ari dulu ngelihat aku di kampus latihan sampai berjam-jam kok. Makanya itu salah ternyata. Salah. Aku belum, Mas. Salah. Salah. Oh ya benar. Harusnya kita cuma latihan. Ya. Harusnya kita hanya latihan dengan waktu yang tidak banyak, tapi terkonsep. Jadi kita bisa latihan sebentar, habis itu pacaran, nonton film, pergi bersama teman-teman. Asal apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai musisi untuk mengasah keterampilan dijadwalkan sesuai dengan keterampilan kita. Misalnya nih, 1 jam sehari, tapi continue itu lebih berarti daripada sehari 8 jam, habis itu besok nggak jelas. Betul. Atau 8 jam, kalian nggak tahu apa yang kalian latih. Mulai dari tangan nada, segala macam. Kalau mau lebih detail untuk jadwal latihan ini, silakan DM saya punya formnya. Terus positif udah berkali-kali. Terus jangan lupa happy juga. Ini kayak Ari ini udah gue ngeliat dia senyum gini aja udah. Ini happy itu seperti itu. Terus amin. Ya, salah satunya adalah keterpurukan saya sendiri dalam 2 minggu ini PPKM. Yang lain membacakan berita, ternyata di sini lockdown, di sini. Itu hal yang negatif. Kita lihat-lihat lawakannya, lihat video-video lawakan aja, kita ketawa-ketawa aja. Itu Oke, Mas. Kalau di Anji jangan lupa happy. Itu. Oke, ini biar dialog kita terekam, saya harus matikan sekarang karena kalau dia putus langsung kita nggak bisa simpan nanti. Jadi tinggal 10 detik lagi. Makasih banyak semua kawan-kawan
Kita Thank you. nanti ketemu Thank lagi you. lah Mas Sony di lain waktu. Makasih Amin. banyak. Lagi ya. Amin. Ya.